Kemudian dia menyesal, dia rangkul itu makam Rasulullah, menyesali perbuatannya. Dia teriak-teriak, aku memaki engkau, aku menghujat engkau, aku fitnah kau, tapi justru kau rangkul aku, justru kau dekati aku, justru kau cintai aku, kau selamatkan aku ya Muhammad. Karena itu aku berjanji bahwa di hadapanmu ini, aku berjanji selesai pulang nanti aku akan bikin film terbesar di dunia yang akan membuktikan Islamlah yang terbenar di dunia ini. Mari kita dengarkan mau'izah hasanah sampaikan oleh panjenenganipun Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih banyak yang jawabnya lemes karena hujan. Itu namanya Islam kerupuk. Ayem. Sekali lagi mari dijawab dengan suara gegap gempita supaya majelis ini lebih banyak mendapatkan rahmat dan barokah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh setiap tetes air hujan yang diturunkan dari langit di majelis zikir dan majelis sholawat itu akan turun menjadi malaikat, dan malaikat itu akan berdoa untuk kita semuanya, sehingga semakin deras hujannya semakin banyak malaikat yang mendoakan kita. Walaupun demikian jangan hujan deras dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada yang jawabnya cuma ujungnya doang. Katuh. Itu enggak ikhlas. Allahul witru yuhibbul witro. Allah itu ganjil, cinta akan sesuatu yang ganjil. Karena itu mari kita ganjili salam kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairil ummah ummati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah man la nabiyya ba'dah al-mab'uthi rahmatan likafatil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La khawla wa la quwwata illa billah. Al-qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sa'adatil afadil, para habaib sibtin nabi, para ulama yang begini banyak, kalau saya sebutkan
malah sampai subuh cuma nyebutin habaib dan ulama saja. Tapi spesial Sohibul Hajah, imam kita yang malam ini telah menyatakan secara umum bahwa Pak Menteri Agama Dr. Kiai Haji Surya Dharma Ali dan saya sudah dianggap sebagai keluarga besar Riyadul Jannah. Alhamdulillahirabbil. Ini perlu bersyukur, sehingga ini Pak Gus Rokim ini pinter. Siapa tahu nanti Pak Surya ini jadi presiden, berarti itu keluarga Riyadul Jannah. Habib Abdurrahim, para kiai Habib Abdurrahman Habib Abdurrahman yang saya cintai, para kiai Madura, Kiai Samsul Arifin, Kiai Abdul Ghafur, dan kiai-kiai yang banyak, hadirin dan hadirat umat Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini, haji tahun ini luar biasa. Luar biasa yang pertama adalah dikejutkan oleh datangnya seorang jamaah yang ketika berada di Madinah tiba-tiba dia merangkul makam Rasulullah sambil teriak-teriak dia tidak mau untuk dilepaskan dari makam itu. Padahal ini tamu raja. Usut punya usut, ternyata dia ini adalah seorang tokoh besar, pemimpin partai anti-Islam yang tahun 2008 membuat geger dunia karena telah membuat film yang mencerca Nabi Muhammad, memaki-maki Rasulullah, menghujat Nabi Muhammad, dan oleh karena film itu dunia menjadi gempar, marah dunia, akhirnya dia diancam akan dibunuh oleh anak-anak muda Islam karena ketakutan. Ngumpet dia, setelah ngumpet kemudian dia berpikir secara jernih, Muhammad itu siapa sih? Kok saya cuma bilang gitu aja kok semua ngamuk saat dunia ini loh. Siapa sebenarnya dia itu? Perintahkan anaknya untuk mencari bukunya tentang Muhammad. Dicari buku tentang Muhammad itu, dibaca pelan-pelan sama dia, pelan-pelan, mulai tertarik. Yang luar biasa, di tengah-tengah ketakutan seperti itu, tiba-tiba datang dalam mimpinya, seakan-akan Nabi mengajak dia, merangkul dia, bahwa kalau ingin selamat dunia akhirat, bacalah kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aslim taslam, masuk Islamlah kau, selamat kau. Maka saat itu tahun 2010 dia menyatakan masuk Islam, dan 2013 dia naik haji. Kemudian dia menyesal, dia rangkul itu makam Rasulullah, menyesali perbuatannya. Dia teriak-teriak, aku memaki engkau, aku menghujat engkau, aku fitnah kau, tapi justru kau rangkul aku, justru kau dekati aku, justru kau cintai aku, kau selamatkan aku ya Muhammad. Karena itu aku berjanji bahwa di hadapanmu ini, aku berjanji selesai pulang nanti aku akan bikin film terbesar di dunia yang akan membuktikan Islamlah yang terbenar di dunia ini. Tidak usah tepuk tangan, sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini peristiwa yang luar biasa yang pertama, bahwa Nabi itu terhadap orang yang seperti ini saja, apalagi panjenengan semuanya yang datang
dari berbagai penjuru datang di tempat ini, kemudian disaksikan oleh turunnya air hujan dan tidak beranjak, tetap sujud, tetap duduk sampai pagi karena cinta kepada Nabi. Insya Allah bukan hanya dirangkul tapi dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbal. Yang kedua, berita yang paling mengejutkan adalah pernyataan Gubernur Makkah di saat-saat pemerintah Saudi dalam keadaan kesulitan ngopeni jamaah haji sehingga dipotong 20% karena masjidnya sedang dibangun, dan nanti kalau sudah selesai akan menjadi tempat ibadah terbesar di dunia. 10 juta orang bisa sekaligus sholat jamaah di tempat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baru Allahu Akbar. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, selesai ibadah haji, dinyatakan oleh Gubernur Mekah bahwa penyelenggara terbaik haji di dunia tahun ini adalah pemerintah Republik Indonesia yang dikomandani oleh Dr. Kiai Haji Surya Dharma Ali. Alhamdulillahirabbil hadirin dan hadirat sekalian yang mulia. Majelis ini adalah majelis maulid. Dalam kitab Alfiyah dikatakan ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kaja'farin wa khirniko. Nama itu akan menentukan yang dikasih nama. Makanya orang-orang tua dulu kalau kasih nama anaknya pakai bulan-bulan Islam supaya jujur seperti bulan Islam. Bulan Islam itu jujur, tanggal 1 bulannya kecil, 15 bulannya gede, 30 bulannya hilang. Kalau bulan Masihiyah enggak jujur, tanggal 1 Januari bulannya gede, tanggal 15 Agustus bulannya hilang. Mengapa? Karena bulan-bulan Masihiyah, bulannya orang-orang Kristen, itu tidak ditandai rembulan, tapi ditandai matahari. Sehingga mestinya Januari sampai Desember itu namanya bukan bulan, mestinya namanya buhari. Kok namanya bulan? Tidak jujur dia. Kalau Islam betul namanya bulan, mengapa ditandai perputaran rembulan? Sehingga orang dulu kalau kasih nama anaknya pakai bulan-bulan Islam. Lahir bulan Syawal tanggal 10 kasih nama Siti Waljina, Syawal sejina. Ada yang lahir bulan Rajab hari Selasa jam 2 pagi dikasih nama Siti Rojabiah Kadwi Anggreni Umun-Umun, dipanggil si Mumun. Orang sekarang kan enggak, tidak bangga dengan Islamnya. Dia kasih nama bukan pakai bulan Islam, tapi bukan bulan-bulan yang penuh kebohongan. Bukan bulan Islam, tapi bukan Masihiyah. Lahir bulan November kasih nama Novia Kalajengking. Desember Desi Ratnasari. Januari Januar pribadi. Februari Febrianto. Maret Marto. Saya cuma ingin mengatakan Maulid Nabi ini dikatakan menjadi nama dari Maulidun Nabi. Mengapa? Karena 15 abad yang lalu Nabi pernah ditanya oleh sahabat, diterangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya Rasulullah, limadza tasumu? Ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa berpuasa Yaumal Itsnaini pada setiap hari Senin? Nabi menjawab, oh, kalau setiap hari Senin saya puasa, li'anna fihi wulidtu, karena di hari Senin itu saya dilahirkan di alam jagat raya ini. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Jadi maulid itu kaitannya dengan syukur. Syukur dengan berpuasa. Kalau berpuasa nanti mesti buka.
Riyadul Jannah harus berani berpuasa. Wong maulid Nabi itu berpuasa kok. Kita berpuasa dengan apa? Yang mestinya kita enak bercengkeram dengan keluarga di rumah, kita tinggalkan berhujan-hujan ria di lapangan Pamekasan ini. Untuk apa? Nanti insya Allah diganti menjadi tiketnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bukan hanya itu saja, bahkan kecintaan orang terhadap Rasulullah, seperti ayat yang saya baca tadi. Mengapa ayat ini ketika turun perintah sholawat terhadap Nabi berbeda dengan ayat-ayat yang lain? Kalau ayat lain perintah sholat, cukup Allah mengatakan aqimis sholat, aqimis sholat, langsung. Zakat wa atuz zakah, haji wa atimul hajj wal umrata lillah. Tapi begitu ketika Allah memerintahkan bersolawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad, Allah mendahulukan contoh dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah itu yusalluna, senantiasa bersolawat. Didahulukan contoh dulu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kau kepadanya. Artinya kalau orang anti solawat perlu dipertanyakan imannya, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan imannya kena penyakit. Karena apa? Perintah ini konkret. Ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan ketika ini turun, ada 4 malaikat besar datang kepada Nabi menyatakan kesetiaan. Yang pertama malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, wahai baginda Nabi, man shalla min ummatika 'alaika kulla yaumin 10 marratin. Barang siapa yang umatmu setiap hari membaca sholawat 10 kali sholawat. Ada sholawat yang paling pendek tapi paling hebat, yaitu namanya sholawat Jibril. Bunyinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek dan paling hebat. Mengapa kok yang paling pendek paling hebat? Karena Allah tahu kalau lu paling malas. Itu namanya sholawat Jibril. Itu dibaca 10 kali. Kata statement malaikat Jibril, ya Muhammad, sa'akhuduhu ala siratil mustaqim kal barqil khotif. Aku akan tenteng dia nanti. Kalau ada umatmu yang baca sholawat kepadamu setiap hari 10 kali, nanti di jembatan siratul mustaqim aku akan tenteng dia seperti kilat yang menyambar. Amin ya Rabbal. Janji kesetiaan ini membuat malaikat Mikail juga merasa perlu untuk menyatakan statement. Ya Muhammad, wa kadzalika ana kuntu. Hai Muhammad, aku tidak boleh ketinggalan. Man shalla 'alaika min ummatika kulla yaumin 10 marratin. Barang siapa di antara umatmu yang setiap hari baca sholawat 10 kali, sa'asjudu ila rabbi wala arfa' ra'si hatta yaghfir rabbi dzambah. Dan kalau ada umatmu yang setiap hari baca sholawat 10 kali, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak angkat kepalaku sampai dengan Allah menyatakan orang itu sudah aku ampunkan dosanya, baru aku akan angkat kepalaku. Amin ya Rabbal. Yang ketiga malaikat Israfil.
Kata malaikat Israfil, begitu juga aku ya Muhammad. Kalau ada umatmu yang baca sholawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, maka nanti aku yang akan melayani dia, membawakan air minum dari telaga Kausar untuk dia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir malaikat yang paling serem, namanya malaikat Israel. Dengan kalem dia bilang, "Ya Muhammad, saya juga tidak boleh ketinggalan. Kalau ada di antara umatmu yang setiap sehari semalam membaca sholawat kepadamu 10 kali, maka nanti kalau meninggal dunia, aku akan cabut roh dia seperti aku mencabut rohnya para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ada sholawat yang keluar dari mulut Rasulullah. Ninah yang mari kita baca bersama-sama, mudah-mudahan akan menjadi oleh-oleh kita nanti. Dan sehingga kalau kita selesai majlis ini terus mewiridkan sholawat ini, nanti Allah akan turunkan berkah dan rahmanya lewat para malaikat-malaikat besar untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Itu dibaca 10 kali setiap hari. Insya Allah Allah akan berkahkan rezeki kita. Dan rezeki yang paling utama dalam sepanjang hidup kita, kita akan bertemu dengan Rasulullah. Tentu tidak secara fisik, ketemunya dalam mimpi. Barang siapa yang setelah Nabi wafat, mimpi ketemu Nabi, itu pasti ketemu Rasulullah. Mengapa? La ahad yatasakhasu bisakhsiyatin Nabi. Makhluk Allah serta malaikat tidak ada yang mampu untuk menyerupai Nabi. Ada Abul Jan, itu Nabi Adamnya jin, baru ingin menyerupai Nabi, terbakar dirinya, nggak kuat. Jadi kalau panjenengan baca ini, mimpi ketemu Nabi, itu berarti panjenengan ketemu baginda junjungan kita, Nabi besar Muhammad. Tapi kalau nanti malam mimpi ketemu saya, mungkin ketemu kuntilanak. Karena itu baca ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh bagi kita semuanya, dan kita doakan Bapak Kiai Haji Dr. Surya Dharma Ali, anak pesantren salaf,
yang kemudian menghafal Al-Quran, dan atas izin Allah perjalanannya menjadi Menteri Koperasi, Menteri Agama, dan sekarang Alhamdulillah dalam penyelenggaraan haji mudah-mudahan husnul khotimah. Tinggal sekali lagi, mudah-mudahan penyelenggaraan haji terus menjadi baik, dan ke depan nanti menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, berkah bagi masyarakat yang ada di Riyadul Jannah ini. Sekali mohon maaf karena besok pagi harus ada acara di Jember, selesai di Jember kemudian kami ada acara di Lirboyo Kediri, sehingga kami tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Tapi yakinlah sepanjang di jalan Gus Rohim, Khayu Abdurrahman, kami terus mengikuti zikir ini semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat berpisah, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi